Kembali lagi di channel Harewos Online. Kali ini Mimin akan membahas 7 drama Korea yang Mimin rekomendasikan untuk mamang ece-ece semua. Drama Korea bisa menjadi pilihan di masa pandemi saat ini untuk mengatasi kegabutan mamang ece semua saat di rumah. Langsung saja, berikut adalah 7 rekomendasi drama Korea untuk mengisi kegabutan mamang ece semua. Ding dang dang, ding ding dang dang, ding ding dang dang. Yang pertama, Hometown Cha-Cha-Cha. Drama Korea komedi romantis ini telah menduduki peringkat 1 di daftar drama Korea terpopuler sejak dirilis pada tanggal 28 Agustus tahun ini. Berangkat dari rating 6,8%, nilainya melesat hingga 12,4 di episode terakhir. Hometown Cha-Cha-Cha berkisah tentang kehidupan baru Yoon Hae-jin di desa pesisir laut bernama Gongjin. Ia yang menjalani profesi sebagai dokter gigi harus berhadapan dengan warga Gongjin dengan karakter beragam, termasuk Hong Du-sik. Sempat menunjukkan sikap yang bertolak belakang, Hong Du-sik ternyata dibuat jatuh cinta dengan Yoon Hae-jin. Namun penonton dirisaukan dengan kehadiran Seong-hyun, pria dari masa lalu Hae-jin yang juga menyukainya. Namun tampaknya penonton bisa sedikit bernapas lega karena hubungan Hae-jin dan Du-sik justru semakin erat. Hae-jin juga sedang mencoba meluruskan hubungannya dengan kakak kelas yang sangat dikaguminya di universitas. Hae-jin memantapkan hati dan menyadari perasaannya bahwa ia mencintai Du-sik. Untuk cerita lengkapnya, mamang sekalian bisa menonton Hometown Cha-Cha-Cha ini. Yang berikutnya, A Werewolf Boy. Dibintangi Song Joong Ki dan Park Bo Young, A Werewolf Boy merupakan film romantis yang dirilis pada tahun 2012. Bercerita tentang pertemuan seorang gadis dengan pemuda setengah serigala. Ceritanya bermula ketika Ibu Soyi yang diperankan oleh Jang Yong-nam membawa Soyi yang diperankan oleh Park Bo Young, remaja dan adiknya Kim So-jan diperankan oleh Kim Yang-gi, pindah ke rumah yang terletak di pegunungan atas saran dokter. Menurut dokter, udara segar di pegunungan bisa mempercepat penyembuhan Soyi yang sakit-sakitan. Mereka tinggal di rumah pinjaman keluarga Ji-tae yang diperankan oleh Yoo Yeon-so, rekan bisnis ayahnya. Mereka dengan mudah beradaptasi di rumah tersebut, tapi tidak demikian halnya dengan Soyi. Dia kesepian dan tidak memiliki teman sebaya. Suatu malam, Soyi sering mendengar suara aneh di gudang samping rumahnya. Karena penasaran, dia datang melihat. Tak disangka-sangka muncullah sosok manusia yang terlihat kotor dan berperilaku seperti binatang. Ibu Soyi lalu mengundang pemuda itu ke rumahnya. Ia memperlakukannya dengan baik, bahkan memberinya nama Chul-so yang diperankan oleh Song Joong Ki. Awalnya, Soyi kurang menyukai kehadiran Chul-so karena sering bersikap tanpa sopan santun, persis seperti perilaku binatang. Soyi kemudian mengajarinya sopan santun, membaca dan menulis. Soyi akhirnya memiliki kesibukan baru dan menikmati waktunya di rumah bersama Chul-so. Keduanya menjadi semakin dekat dan jatuh cinta. Sayangnya, Ji-tae cemburu melihat hal ini dan merencanakan sesuatu yang berbahaya untuk memisahkan keduanya. Di akhir cerita, Ji-tae berhasil menjebak Chul-so dengan tujuan membuatnya merasa tertekan dan Chul-so pun berubah menjadi monster serigala. Akhirnya, Ji-tae tewas dibunuh Chul-so dan semua warga yang melihat kejadian tersebut memburu Chul-so yang kabur ke dalam hutan membawa Soyi. Disitulah Soyi memutuskan untuk berpisah dengan Chul-so. Yang ketiga, Startup merupakan drama romantis yang menceritakan kehidupan pemuda yang sedang berusaha memulai bisnis usaha rintisan atau startup. Adalah So Dalmi, seorang gadis yang bercita-cita menjadi seperti Steve Jobs. Ia bekerja paruh waktu sambil membantu neneknya berjualan. Awalnya, Dalmi hidup bahagia bersama kakaknya Won In-jae. Namun, karena perceraian orang tuanya, mereka harus terpisah. Dalmi memilih tinggal bersama ayahnya dan neneknya, sementara In-jae memilih ibunya. Keduanya masih sering bertemu meski sudah tak serumah. Namun ibu In-jae memutuskan menikah lagi dengan pria kaya. Perubahan hidup In-jae yang menjadi anak orang kaya merubah sifatnya.
ia menjadi angkuh dan melupakan Dalmi. Akhirnya Dalmi pun ikut membenci kakaknya itu. Kesedihan Dalmi karena kehilangan sosok kakak membuat neneknya ikut sedih. Neneknya akhirnya meminta Ji Pyong yang secara kebetulan dirawat olehnya untuk menjadi sahabat pena Dalmi. Di sini kisah cinta pertama Dalmi dimulai. Dalmi dan Ji Pyong saling berkirim surat. Namun Ji Pyong memakai nama samaran yang ia lihat di koran. Ia mengaku sebagai Dosan. Dalmi jatuh cinta pada Ji Pyong namun mengira ia adalah Dosan. Sampai akhirnya karena ia ingin bersaing dengan kakaknya, Dalmi meminta untuk bertemu dengan Dosan. Tentu saja hal ini membuat nenek dan Ji Pyong kelabakan. Sebab Dosan adalah tokoh karangan mereka berdua. Tapi siapa sangka ternyata Dosan benar ada. Ia adalah seorang programmer di perusahaan rintisan bernama Samsung. Sayangnya Dosan adalah pria yang canggung dan jauh dari bayangan pacar impian. Ji Pyong dan Dosan akhirnya bertemu dan membuat kesepakatan. Dosan akan berpura-pura menjadi Dosan yang berkirim surat dengan Dalmi. Sementara Ji Pyong akan memberikan suntikan dana untuk Samsung. Meski diawali dengan kepura-puraan, namun perlahan Dosan benar-benar tulus pada Dalmi. Konflik mulai muncul saat Ji Pyong akhirnya mengakui bahwa ia juga menyukai Dalmi dan ialah yang mengirim Dalmi surat. Dan Dalmi pun akhirnya tahu bahwa Dosan yang dia kenal saat ini bukanlah Dosan yang berkirim surat dengannya. Konflik tersebut berlanjut sampai ke Sandbox, tempat kerja Dosan dan Dalmi. Sandbox ini sendiri dikonsep sebagai Silicon Valley, sebuah lokasi yang menjadi markas berbagai perusahaan rintisan besar dunia. Wah, untuk cerita lengkapnya, Mamang Eci semua bisa langsung tonton aja ya. Yang keempat, ada At a Distance Spring is Green. Bercerita tentang masa muda di usia 20 tahunan, di mana kehidupan tampak seperti keindahan musim semi dari jauh, tetapi dingin dan keras jika dilihat dari dekat. Yojun adalah mahasiswa baru di Universitas Myeongil. Yojun terlihat memiliki segalanya. Dia tampan, dicintai oleh teman-temannya, memiliki kepribadian yang menawan, berasal dari keluarga kaya, dan memenuhi harapan yang ditetapkan untuknya. Semua tidak seperti yang terlihat karena dia memiliki sisi lain dari hidupnya yang tidak bisa ditunjukkan kepada siapapun dan banyak rasa sakit yang harus dia simpan di dalamnya. Selama proyek kelompok, ia bertemu Nam So Hyun, mahasiswa tahun ketiga di departemennya yang cerdas tetapi terbuang dari lingkungan sosial dengan kepribadian yang pelit. Berasal dari keluarga miskin, So Hyun hanya peduli dengan mendapatkan kredit yang bagus di kampusnya dan uang untuk menghidupi keluarganya. Dia tidak punya waktu untuk berteman dan bahkan lebih sedikit waktu untuk anak-anak kaya yang manja. Tapi Yejun tetap menyukai dia, dan dua kepribadian yang seharusnya bercampur seperti minyak dan air secara bertahap membentuk ikatan dekat saat mereka saling berbagi rasa sakit dan kekurangan. Mahasiswa tahun ketiga lainnya, Kim So-bin, yang masuk dalam kategori sedang untuk segala hal, sedang berjuang untuk menunjukkan eksistensinya. Ketiganya membentuk trio yang aneh dan tampak mustahil. Yang kelima, ada 18 Again. Drama Korea terbaik ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Hong Dae-yong berusia 37 tahun dan memiliki dua anak yang berubah usia menjadi 18 tahun. Walaupun tubuhnya berubah, tetapi pikirannya masih seperti dirinya yang berusia 37 tahun. Selama berubah wujud, Hong Dae-yong harus berpura-pura tidak mengenal anak dan istrinya. Namun, ia tetap berusaha untuk melindungi keluarganya yang sudah diambang perceraian. Yang keenam, ada Replay 1988. Mengisahkan tentang lika-liku persahabatan 5 orang bernama Deok-sun, Jung-hwan, Sun-woo, Dong-ryung, dan Taek yang tinggal bertetangga di Sangmun-dong sejak masih kecil. Tidak hanya menyoroti persahabatan mereka berlima, drama Korea terbaik ini juga menonjolkan kehangatan hidup bertetangga yang saling membantu satu sama lain saat suka dan duka.
Banyak cerita yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Konflik keluarga yang sederhana tapi dikemas dengan baik, sehingga tetap bisa dinikmati, seru, lucu, dan seolah kita ikut berada di antara pemeran. Yang terakhir, drama Korea terbaik yang diangkat dari webtoon adalah True Beauty. Bercerita tentang Im Joo Kyung yang memiliki masalah dengan wajahnya. Selain itu, karena penampilannya juga, Joo Kyung mendapat bully dari teman-teman sekolahnya. Setelah pindah ke sekolah baru, Joo Kyung berusaha menyembunyikan wajah aslinya dengan riasan wajah. Ia juga dianggap sebagai dewi karena penampilannya yang sangat cantik. Namun, di sekolah barunya Joo Kyung harus menghadapi dua orang pria yang menyukainya, yaitu Lee Soo Ho dan Han So Jun. Untuk kalian yang suka dengan drama Korea yang ringan, True Beauty bisa menjadi rekomendasi untuk ditonton bersama keluarga di rumah. Oke Mamang Ece semuanya, demikian rekomendasi drama Korea versi Mimin. Nantikan video selanjutnya dari Mimin, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, dan di-share juga ya Mang. Sampai jumpa!